Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan review database tugas akhir yang berjudul Aplikasi Pemesanan GOR Perkasa Alam Berbasis Website. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan dan pengelolaan sewa gelanggang olahraga di Perkasa Alam dengan menggunakan platform berbasis website. Pengguna dapat melihat jadwal ketersediaan, melakukan pemesanan, dan memantau status sewa secara real-time. Aplikasi ini mendukung berbagai jenis lapangan, memfasilitasi bukti transaksi, dan memungkinkan manajemen data penyewaan secara sistematis. Sistem ini dirancang untuk mendukung admin dalam mengelola jadwal dan pengguna dalam melakukan reservasi. Dan di sini ada perancangan Entity Relation Diagram. Entity Relation Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem database. Di sini saya ada tabel user yang dimana untuk menyimpan data pengguna baik admin maupun user biasa. Di sini di dalam kolomnya ada ID sebagai primary key, username, password, nomor telepon, alamat, dan role. Untuk tipe datanya ada INT, varchar, teks, dan enum. Kemudian di sini saya ada tabel pesanan yang dimana untuk menyimpan informasi pemesanan sewa GOR. Yang dimana dalam kolom ID sebagai primary key, kegiatan, status, mulai sewa, hari, jam, lama sewa, dan tipe datanya semua ada INT, varchar, date, enum. Kemudian ada tabel jadwal yang dimana menyimpan informasi jadwal ketersediaan GOR. ID sebagai primary key, jenis sewa, ID, status, kegiatan, mulai sewa, hari, jam, lama. Kemudian lanjut, tabel penyewaan. Berfungsi untuk menyimpan informasi terkait detail transaksi penyewaan, di mana ada terdiri dari ID sebagai primary key, detail ID, user ID, jenis lapangan ID, jadwal ID, bukti transaksi, status, dan untuk tipe datanya yaitu UNT dan teks enum. Kemudian ada tabel jenis lapangan yang dimana menyimpan informasi jenis-jenis lapangan yang tersedia di GOR. Yang dimana ID sebagai primary key, lapangan ID, jenis lapangan. Kemudian lanjut, di sini ada CDM, yang dimana konsep data model. Yang mana di sini ada entity user, entity pesanan, entity jadwal, entity penyewaan, entity jenis lapangan. Untuk relasi semua tabel ini, dengan mana entity user dan entity pesanan berrelasi one to many, yang dimana seorang pengguna user dapat membuat banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya dapat dimiliki oleh satu user. Kemudian, relasi antara entiti pesanan dan entiti jadwal, yang dimana relasi tersebut ialah one to many, yang dimana satu pesanan dapat memiliki banyak jadwal yang terkait, terutama jika dalam satu pesanan pengguna memesan beberapa slot waktu atau sesi. Namun, setiap jadwal hanya terhubung ke satu pesanan. Kemudian, relasi antara entity user dan entity penyewaan yaitu seorang pengguna atau user dapat memiliki banyak entry data penyewaan yang mencatat detail dari penyewaan mereka. Namun,
Setiap entry data penyewaan hanya terkait dengan satu pengguna tertentu. Kemudian ada relasi antara jenis lapangan dan data penyewaan. Untuk relasinya ialah one to many, yang di mana setiap jenis lapangan dapat memiliki banyak entry data penyewaan terkait karena banyak pengguna dapat mengguna lapangan yang sama pada waktu yang berbeda. Namun, setiap entry data penyewaan hanya dapat terhubung ke satu jenis lapangan. Kemudian ada relasi antara jadwal dan data penyewaan, yang di mana satu entry di tabel jadwal dapat terkait dengan banyak entry di tabel data penyewaan karena banyak pengguna dapat menyewa pada jadwal yang sama. Misalnya, berbagai satu sesi jenis lapangan, namun setiap entry di tabel data penyewaan hanya terkait dengan satu entry di tabel jadwal. Kemudian, relasi antara entiti lapangan dan entiti jadwal yaitu one to many, yang dimana setiap jenis lapangan dapat memiliki banyak entry jadwal yang menunjukkan ketersediaan lapangan tersebut pada waktu-waktu tertentu. Namun, setiap jadwal hanya terkait dengan satu jenis lapangan. Kemudian ada PDM, Physical Data Model, adalah representasi dari CDM yang diterjemahkan ke dalam struktur fisik database. Misalnya, tabel user dengan atribut seperti ID, username, dan role, serta tabel pesanan dengan atribut ID, kegiatan, dan status. Relasi antara tabel seperti user ke pesanan dihubungkan melalui foreign key, di mana ID-nya foreign key, dan untuk memastikan keterkaitan data. Kemudian, generate PDM. Setelah kita generatekan PDM dan CDM-nya menjadi SQL. Di mana kita buat nama tabelnya itu God Perkasa Alam, di mana kita impor generate SQL tersebut di localhost PHP MyAdmin. Kemudian kita mengisi data tabel, di mana kita menggunakan insert untuk kita tambahkan di entity user, di mana yang terdiri dari atributnya yaitu ID, NTID, username, password, nomor telepon, alamat root, dan value untuk isiannya yaitu satu Zaki passwordnya, nomor telepon, alamat, role-nya. Kemudian entity pesanan sama juga, kita insert, masukkan atributnya apa saja dan value-nya isinya apa. Misalnya satu, tanggal, dan nama sewanya. Kemudian entity jadwal sama juga, insert into, atributnya, jenis sewa, ID, lapangan ID, user ID, kegiatan hari, jam, dan value-nya atau isinya kita isi satu-satu, latihan Senin, kegiatan hari sama jamnya. Kemudian kita lanjut lagi di insert into entity penyewaan. Kita masuk atributnya yang dimana terdiri dari detail ID, lapangan ID, jenis lapangan, jadwal ID, bukti transaksi, status. Value-nya kita isi, kemudian entity jenis lapangannya kita tambah insert itu, masukkan atribut di dalamnya, lapangan ID, jenis lapangan, value-nya isinya satu, misalnya lapangan sepak bola. Kemudian kita lihat menggunakan select from entity user, misalnya untuk nama database yang ada pada tabel tersebut yang sudah kita tambahkan, yang dimana ada entity user yang sudah kita tambahkan, entity pesanan,
entiti jadwal, entiti penyewaan, dan entiti jenis lapangan. Kemudian kita membuat hak aksesnya, di mana kita masuk di root, di mana root yang bisa mengakses atau sebagai super admin yang berhak memberi akses kepada user-user. Kemudian kita tambahkan create user, kita beri namanya yaitu admin guard, localhost, identified by yaitu 12345 ini adalah passwordnya. Kemudian kita masukkan hak aksesnya, grant select on guard perkasa alam titik bintang to admin guard localhost, yang dimana kita beri hak akses hanya untuk melihat isi dalam database yang ada di GOR Perkasa Alam. Kemudian kita masuk ke user yang sudah kita buat yaitu MySQL main u admin GOR min p min h localhost. Kemudian kita coba insert into tabel, masukkan atributnya dan value-nya. Karena kenapa sini terdapat error? Karena kita hanya memberi akses cuma select hanya untuk melihat isian dari database yang ada di GOR Perkasa Alam. Kemudian kita masuk lagi di MySQL min u prod. Kemudian kita beri hak aksesnya, yang di mana kita beri akses select, insert, create, update, delete on GOR Perkasa Alam titik to admin GOR localhost. Kemudian kita masuk di kita tambahkan isi data tabelnya, yang mana untuk tabel entity user kita masuk atributnya, isiannya, kemudian kita cek menggunakan select, yang mana terdapat nomor 4, ID 4, Faris, passwordnya nomor telepon, alamat, role. Kemudian kita update entity user yang sudah kita berikan hak akses. Kita cari set role yaitu admin untuk role-nya, where username, yang dimana kita ingin mengupdate username mana yang ingin kita jadikan admin, yang di sini saya jadikan VB. Kemudian kita lihat select from entity user, yang dimana VB sudah menjadi admin di role tersebut. Kemudian ada kita delete from entity user, yang kita ingin delete data isi tersebut, yang dimana kita ingin hapus yaitu where ID 4 yaitu Faris. Kemudian kita lihat lagi, kita cek select from entity user, di mana sini sudah username Faris sudah kita hapus atau ID 4 sudah terhapus. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.